Salam. Mujizat penyaliban dan kematian Yesus. Mujizat penyaliban dan kematian Yesus. Apakah kamu dapat pesan dari penyaliban Yesus? Dari gempa bumi tiba-tiba menjadi malaikat berlari. Dari Yesus menampakkan diri tiba-tiba menjadi apa? Yesus disalib. Dari Yesus disalib, dari mahkota duri tiba-tiba menjadi orang gila. Dari Yesus dicambuk tiba-tiba menjadi Yesus ditikam. Apa yang terjadi dengan pesan ini? Bagaimana mungkin Yesus menampakkan diri? Gempa bumi, akhirnya malaikat yang lari. Dari Yesus dicambuk menjadi Yesus ditikam. Tidakkah kemudian bahwa ini gambaran betapa sulitnya menerima sebuah pesan? Saya ulangi, tidakkah kemudian ini menggambarkan bahwa betapa sulitnya menerima sebuah pesan? Ini baru dari 10 orang, 9 orang. Bagaimana dengan dari 2000 tahun yang lalu? Dari mahkota duri menjadi gila. Terlalu jauh cerita ini. Silakan lihat videonya. Siapa yang salah? Tidak untuk mengatakan kamu jangan ke gereja lagi, bukan. Tapi maksudnya bahwa betapa itu bukanlah pekerjaan yang mudah. Lalu kemudian itu bicara real. Baru tadi malam kita melihat realitas itu. Peristiwa di mana ada 9 orang, ada 10 orang yang bercerita bagaimana mahkota duri menjadi orang gila. Itu hanya 10 orang. Bagaimana dengan kita yang 78 kakak? Kalau satu pesan ini mau disampaikan, padahal ini kita rencana, pokoknya Bapak Nari dikasih pertama karena tidak bisa Bapak Nari di belakang, terlalu lemah. Gerakan yang harusnya cambo ya. Semua jangan pernah berpikir bahwa tertawa itu tidak menjadi pesan bagi orang berikutnya. Mimik dan pantomimik menjadi pesanan. Mujizat penyaliban dan kematian Kristus. Kalau kita bicara tentang kematian Kristus yang sudah 2000 tahun yang lalu, maka pastilah kalau cerita itu sampai ke sini, bukan saja orang ke-9 yang gila, tetapi semua kita bisa gila. Kenapa? Karena 10 orang saja ceritanya bisa berbeda, apalagi kalau 2000 tahun yang lalu. Ini bertanda bahwa sungguh-sungguh Alkitab ini adalah firman Tuhan. Karena tentu bukan tidak mungkin perjalanan panjangnya dari 2000 tahun yang lalu itu telah akan terguras, akan tergeser, akan tergantikan dengan cerita-cerita yang lain. Tetapi tidak dapat lagi dibantah bahwa cerita seluruh yang tertulis di sini adalah bagian yang sungguh-sungguh penuh dengan mujizat. Ada yang berkata cerita Alkitab itu sangat kejam, sangat sadis, dan lain sebagainya. Cerita Alkitab itu dipalsukan. Lalu kemudian kita dengan lantang harus berkata, kalau mau dipalsukan, tidak usah dibuat memikul salib. Cukup janji-janji manis saja, maka akan banyak orang yang mengikutinya. Tetapi Alkitab tidak pernah memberi janji yang manis.
selain dari kehidupan kekal itu. Alkitab memberi janji yang pahit, memikul salib. Bukan untuk masuk surga, tapi memikul salib adalah bagian dari ungkapan karunia. Apakah ungkapan syukur atas keselamatan yang diterima dari kasih karunia Tuhan Yesus? Apakah itu bukan mujizat? Ada orang yang mau berjerih lelah untuk sesuatu yang akan datang kemudian. Gempa bumi, kegelapan, matahari benar-benar bukan tertutup awan, tetapi dia sama sekali tidak memberi sinar. Elipantos itu bahasa Yunaninya, artinya matahari gagal bersinar. Jadi kegelapan waktu itu bukan kegelapan karena dimatikan lampu atau karena lampunya dikasih masuk ke dalam ember, ditutupi dengan ember. Tidak, total bahwa matahari tidak bersinar. Kita bisa bayangkan itu. Kemudian ungkapan Eli Eli lama sabatani itu bukan ungkapan bahwa Allahku Allahku mengapa engkau meninggalkan aku. Bukan seperti ungkapan Stefanus pada saat dia berkata, Yesus aku serahkan nyawaku. Bukan, tetapi ungkapan aktif dari seorang juru selamat. Mujizat apa saja yang terjadi? Tadi digambarkan. Apa itu? Tirai bait Allah, kebetulan tangannya di bawah gini. Tirai bait Allah terbelah menjadi dua. Ukuran panjangnya itu 18 meter. Apa yang terjadi sebenarnya hendak dikatakan dari tirai bait Allah yang terbelah dua itu? Hendak menyatakan bahwa tidak ada lagi pengantara antara altar suci. Makanya biasa kita ribut. Masuk ruang Maha Kudus itu kemudian dipersoalkan. Kenapa? Karena ada beberapa ruang. Ruang kudus, ruang Maha Kudus. Di ruang Maha Kudus itu tidak boleh orang lain masuk selain daripada imam. Makanya mereka menggunakan baju efod beratnya 30 sekian kilo. Lalu kakinya ada kerincing-kerincing. Lalu kemudian dirantai. Rantai itu yang kemudian ketika seorang imam masuk, rantai itu harus dipegang. Kalau dalam waktu diperkirakan saatnya sudah harus keluar, imam belum keluar, berarti dia sudah mati. Kenapa imam mati? Imam akan mati kalau umat berdosa. Kalau umat melanggar, itu konsekuensi menjadi imam waktu itu. Sehingga kalau mati tidak seorang pun yang boleh masuk selain dari imam. Sehingga cara untuk kemudian mengeluarkan imam itu adalah ditarik rantainya. Kenapa? Tidak sembarang orang boleh masuk di ruang Maha Kudus. Nanti imam yang baru yang masuk ke dalam untuk melakukan akta-akta berikutnya. Makanya waktu Zakaria melakukan itu, waktu dia bisu, tidak ada orang yang bisa komunikasi karena dia bisu. Dan kemudian pada saat itu dia bertanggung jawab sebagai seorang imam. Hari itu dibuka tirai itu, bahwa semua orang tidak ada lagi yang memakai perantara. Semua orang boleh masuk ke ruang Maha Kudus, boleh berjumpa dengan Tuhan. Tidak ada lagi orang kedua dan orang ketiga atau keempat dan seterusnya. Proses penyaliban Yesus mendatangkan mujizat itu apa? Sudah banyak orang tersalib sebelum dia dan juga mati, tetapi tidak memberi pertobatan kepada orang lain. Waktu dia disalib, kiri kanannya bertobat, prajurit bertobat, kepala pasukan bertobat. Orang-orang yang menyaksikan peristiwa itu menjadi sangat heran dan bertobat. Oh, sudah banyak orang disalib sebelumnya, tapi tidak ada pertobatan. Apalagi yang kita meragukan tentang itu? Dia berkata, sungguh dia adalah anak Allah. Dan seluruh sistem yang dilakukannya di atas kayu salib adalah bukti penggenapan dari seluruh rencananya sendiri. Kematiannya itu adalah kehendaknya, bukan keinginan orang-orang Yahudi. Matinya jam 3. Kenapa tidak jam 4? Jam 5 dan jam-jam yang lain.
Karena menurut kitab Keluaran 12 ayat 6 itu bahwa waktu jam berapa di sini kalau potong ayam kalau Paskah? Ya? Tidak ada ditentukan di? Nah itu. Untung kita tidak ditentukan bahwa jam tepat yang bagus untuk memotong ayam Paskah adalah jam berapa? Jam 3. Itu tradisi dari dulu. Waktu pemotongan yang tepat adalah senja jam 3. Kenapa? Ya, karena kalau tengah malam ya tidak tercabut bagus bulunya. Toh? Jam 3 itu waktu yang tepat. Nah, makanya dipenuhi penyembelihan domba Paskah dalam tradisi adalah sekitar senja. Dan jam yang tepat senja itu adalah jam 3. Dampaknya apa? Gempa bumi hendak menyatakan bahwa peristiwa ini bukan peristiwa kecil. Gunung batu terbelah menjadi 2. Kubur terbuka. Apa yang dinyatakan dari situ? Bahwa pasung apapun, tak ada lagi satu pasung yang terikat ketika dia mati. Seluruh pasung dilepaskan. Gunung batu terbuka, kubur terbuka, tirai bait suci terbelah menjadi 2. Semua terbebaskan oleh kematiannya. Lebih lanjut lagi, sesudah kematiannya apa yang terjadi? Orang yang menyaksikannya berani bersaksi. Orang yang melihat peristiwa itu kembali dan bercerita. Di situ perempuan-perempuan tidak mempunyai hak apa-apa untuk bercerita tentang kebenaran, tentang sebuah peristiwa yang boleh diceritakan apalagi dalam hubungan keyakinan. Tapi peristiwa kematian Yesus mengubah pola pikir Maria dan teman-temannya. Mereka kemudian kembali berani bersaksi. Apa sebenarnya? Kenapa mereka ada di sana? Kenapa bukan murid-murid yang pemberani itu ada di sana? Peristiwa ini hendak mencatat bahwa kesetiaan seorang wanita. Bagaimana lagunya itu? Kesetiaan seorang wanita. Betul sekali dengan penyanyi ini Pak Bista. Takkan pernah pudar. Gambaran ini hendak menyatakan laki-laki boleh lari. Kami perempuan ada di sini. Yang kemarin dianggap kelas 2. Hari ini kita setara di sesudah peristiwa kematian Tuhan. Dan mereka menunjukkan bahwa mereka sungguh-sungguh orang yang setia. Ada banyak strata terbuka. Tidak ada lagi tanah kuah-kuah, tidak ada lagi tanah karurung, tidak ada lagi tanah basi, dan tidak ada lagi tanah bulawan. Bagi Tuhan tanah-tanah ini dihapus dengan karya penyelamatannya di kayu salib. Itulah alasannya, sekalipun kita ini gereja Kalvinis yang seharusnya perempuan itu urutan kedua, tapi kemudian gereja Toraja Mombasa berani sekali akhirnya harus berhadapan dengan sending untuk kemudian berani mengurapi pendeta perempuan. Itu hendak menceritakan dari peristiwa ini. Salib adalah simbol kasih yang orang kemudian selalu berkata salib itu simbol kehinaan. Dunia berkata seperti itu, tapi kita, salib adalah simbol kasih. Yesus akan diterima di mana saja kalau dia tidak disalib. Sayang karena dia disalib, maka orang lain tidak mau menerima Yesus yang disalib. Boleh ada penyaliban, tapi tidak boleh Yesus yang disalib. Nah, bagi kita, sia-sialah kepercayaan kita kalau kita tidak percaya bahwa dialah yang tersalib. Sebab karena sesungguhnya mujizat terbesar adalah salib itu sendiri. Kita sekarang ikut memikul salib bukan karena kita mau diselamatkan. Tidak. Proses pemikulan salib yang kita lakukan sekarang adalah respon atas kasih karunia yang Tuhan nyatakan kepada kita lewat keselamatan. Terakhir, sudah selesai.
Bahasa Bambannya apa? Pura, Sundum, Ganda, ya Balin, Balinlah. Artinya apa? Sudah mi. Puas mo kok? Siruam. Sudah selesai. Apakah kamu sudah puas? Kira-kira pesan itu yang mau ditinggalkan untuk saudara-saudara. Kalau ada anak-anak dicambur dan seterusnya sampai benar-benar setengah mati, lalu dikata, puas mo kok? Kata ini hendak ditinggalkan untuk saudara-saudara. Kata sudah selesai bukan hanya bicara bahwa karyanya tuntas, tapi dia mengatakan, saya kira maka susimu inde pak palakomu, kalau kasih begini muka kukira mau bilang iya sudah nih puas muka. Siksaan-siksaan yang dilakukan itu, hinaan, cacian dan makian, harusnya mengantar manusia pada suatu titik kata puas. Kalau bisa pindah cungkil matanya dan lain sebagainya. Tapi peristiwa pedih itu bukan hanya peristiwa pedih secara fisik, tapi yang terpedih dari semua itu adalah upaya menggagalkan bahwa dia mau menebus dosa manusia. Tapi Kristus berbeda pandangan. Semakin sakit, semakin karya ini sampai pada hakikatnya. Saya ulangi, mereka berupaya untuk membuat peristiwa ini semakin menyakitkan agar penyelamatan menjadi gagal. Tapi bagi Kristus semakin sakit, semakin misi berjalan, semakin perih, maka sungguhnya itu bertanda bahwa dia benar-benar mengangkat dan menyelamatkan kita dengan tidak mudah. Bagi saudara, harusnya kita berkata, sudah selesai. Jangan lagi ada penyaliban berikutnya. Harusnya peristiwa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi pada saat itu sudah membuat saya dan saudara juga ikut terpuaskan. Jangan lagi ada proses penyaliban berikutnya. Mujizat penyaliban bagi saya dan saudara sudah kita nikmati bersama. Selamat menghayati pengorbanan Yesus Kristus dalam Jumat Agung ini.